Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan untuk mahasiswa manajemen akuntansi ataupun bagi semua teman-teman yang ingin belajar tentang mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, kita langsung bahas materi yang akan ditampilkan di video kali ini, yakni tentang perencanaan dan pengorganisasian pesan bisnis atau planning and organizing business message. Pentingnya perencanaan dan pengorganisasian pesan bisnis adalah suatu gambaran di mana pesan bisnis merupakan pesan yang berharga yang harus disampaikan dengan baik dan tersampaikan juga dengan baik. Pesan bisnis ini dibuat perencanaan dengan tahapan-tahapan yang mudah dan simpel untuk diterapkan di sebuah organisasi, perusahaan maupun komunitas tertentu. Tahapan yang simpel ini diharapkan mampu menyederhanakan pola-pola komunikasi yang ada pada perusahaan yang beragam. Keberagaman tersebut menimbulkan kerumitan tersendiri. Nah, perencanaan ini membantu membuat pesan yang ada, pesan yang akan disampaikan menjadi nampak lebih jelas. Ya, tujuan dan maksudnya lebih jelas. Dan tahapan untuk perencanaan pesan bisnis secara umum ada 3. Yang pertama planning, yang kedua writing, yang ketiga completing. Jadi perencanaan terlebih dahulu, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan disampaikan, pesan apa yang akan disampaikan kepada siapa, dan kemudian untuk apa. Nah, selanjutnya tentang writing the business message. Nah, kita perlu menuliskan perancangan-perancangan tertentu untuk membuat pesan bisnis yang utuh. Ya. Dan yang ketiga, completing the message, melengkapi semua kebutuhan pesan bisnis yang diperlukan, baik itu medianya, baik itu penerima pesannya, baik itu situasi dan kondisi. Nah, itu semua perlu dilengkapi. Mengenai situasi dan kondisi, memang kita perlu menganalisa situasi di mana pada umumnya atau tujuan umum dari sebuah pesan bisnis adalah memberikan informasi atau informing. Karena pemberian informasi terkadang memiliki banyak kendala, maka disitulah pentingnya kita menganalisa situasi. Di sini belum saya tuliskan, tapi seharusnya ada ya. Oke, kemudian selain itu, perencanaan pesan bisnis pada umumnya, saya ulangi, memiliki tujuan untuk menginformasikan, mempersuasi, kemudian untuk berkolaborasi dan menginisiasi. Inform, persuade, collaborate, dan initiate. Ada 4 tujuan umum yang memiliki 4 karakter keperluan dalam setiap aktivitas bisnis. Mungkin kita menginformasikan untuk sebuah pengumuman, ya. Untuk persuasi kita mengajak peran serta rekan kerja ataupun audiens lain, misalnya konsumen dan lain sebagainya, untuk berpartisipasi dalam sebuah event, kemudian untuk berkolaborasi dengan bidang lain dalam sebuah organisasi, misalkan bagian marketing berkolaborasi dengan bagian media. Kemudian untuk menginisiasi adalah ketika kita punya ide untuk mengembangkan perusahaan, untuk sumbangsih pemikiran, ya, saran dan kritik, ini
mampu disampaikan jika kita bisa merencanakan pesan bisnis dengan baik. Nah, karena dari tujuan-tujuan tersebut, eh, luasnya dimensi dan juga beragamnya karakteristik audiens mengharuskan kita untuk membuat suatu asesmen atau penguatan-penguatan terhadap profil audiens tersendiri. Jadi kita mengidentifikasi siapa audiens yang akan kita berikan pesan, kemudian di mana posisi audiens tersebut dalam sebuah perusahaan, ya, jabatan atau mungkin kepentingan, bidang, dan lain sebagainya. Ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kita prioritaskan pengetahuan kita tentang audiens, dan kemudian kita kembangkan audiens tersebut, kembangkan profil audiens tersebut menjadi satu profil yang siap untuk menerima pesan bisnis. Dan pesan bisnis tidak akan sia-sia kalau kita sudah mampu mengembangkan profil audiens atau penerima pesan sehingga benar-benar useful atau bermanfaat. Kemudian seberapa besar audiens yang akan kita sampaikan pesannya, 1, 2 kelompok atau bidang atau grup tertentu. Kemudian bagaimana komposisinya dalam satu ruangan, apakah semua karyawan ataukah ada manajer ataukah ada supervisor, ya, apakah semua laki-laki, apakah semua perempuan, berapa laki-laki, berapa perempuan, kita harus tahu komposisi dari audiens. Apakah ada yang dari generasi senior, junior, muda, atau lebih tua. Itu semua bagian dari kita mengkomposisikan audiens, ya. Jadi saat kita menyampaikan pesan, misalkan secara langsung, kita tahu komposisinya, kita tahu porsi yang akan diberikan, sekian persen untuk komposisi tertentu, sekian persen untuk kelompok audiens tertentu, dan lain sebagainya berdasarkan karakternya. Nah, selain itu, lebih lanjut lagi, kita harus menangkap level pemahaman dari audiens. Pada saat kita menyampaikan pesan dengan level pemahaman yang tepat, itu akan berhasil. Tapi jika level pemahamannya tidak tepat, kita menyampaikan pesan yang bukan wewenang dari audiens, maka ini tidak akan menjadi penyampaian pesan yang berhasil. Tapi jika kita menyampaikan pesan yang sesuai dengan bidang, dengan jabatan, dengan status audiens tersebut, maka ini bisa disampaikan dan dijalankan dengan baik. Jika pesannya adalah pesan tentang memo untuk perintah-perintah tertentu dan sesuai bidangnya pun itu akan sangat bagus. Dan lagi sesuai dengan garis hierarki organisasi atau struktur organisasi. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami ekspektasi dan juga pilihan dari audiens. Apa yang mereka harapkan dan bagaimana kecenderungan audiens kita. Kondusivitasnya seperti apa? Jika kurang kondusif, maka kita harus tahu apa yang membuat tidak kondusif. Kita siapkan dulu situasinya. Kita siapkan dulu kondusivitasnya, kemudian baru kita sampaikan. Nah, selain itu kita juga lebih jauh lagi memperkirakan bagaimana kemungkinan reaksi dari audiens. Setelah kita menyampaikan pesan, kita bayangkan akan seperti apa. Kalau pesannya menggembirakan, kita mungkin akan memperkirakan bahwa karyawan akan bergembira. Kalau pesannya tidak menggembirakan, juga begitu.
seberapa besar kegembiraannya, seberapa besar ketidakgembiraannya. Itu perlu kita pikirkan dan kita antisipasi kalau memang perlu. Selanjutnya tentang informasi-informasi yang ada pada sebuah aktivitas, sebuah komunitas, sebuah eh, kelompok grup bisnis di mana banyak sekali interaksi dan juga banyak sekali data, banyak file. Nah, ini perlu kita kumpulkan menjadi satu, ya, namanya gathering information. Gathering information ini eh, yang perlu kita lakukan untuk mengumpulkan informasi yang tepat dan baik. Yang pertama, kita consider audience perspective. Kita menyadari perspektif dari audiens, perspektif dari penerima pesan. Bagaimana penerima pesan memandang sebuah informasi, memandang sebuah isu. Dan pesan ini berarti apa untuk apa artinya untuk audiens. Yang kedua, kita mendengarkan komunitas yang ada. Jadi menangkap informasi-informasi melalui telinga kita. Yang ketiga, kita membaca laporan dan juga dokumen-dokumen lain perusahaan. Read the other company document. Yang keempat, kita berbicara pada supervisor dan juga kolega sekaligus konsumen kalau perlu. Dalam rangka untuk gathering the information itu, ya, mengumpulkan informasi itu. Yang kelima, kita meminta audiens untuk menginput, ya, untuk memberikan saran, untuk menyampaikan informasi yang tepat dan juga untuk mengisi formulir kalau dibutuhkan. Dalam rangka gathering information pada umumnya adalah dengan kuesioner dan kita minta untuk itu diisi, ya, dengan baik. Kalau perlu kita dampingi. Pada saat kita sudah mengumpulkan informasi, nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tidak kalah pentingnya, selain kita mengenali, kita juga perlu mengungkap, ya, uncovering audience need, apa yang mereka butuhkan. Pada gambar berikut ini ada contoh penata rambut profesional. Ya. Penata rambut profesional ini butuh referensi untuk menentukan gaya rambut yang paling tepat untuk eh, beberapa karakter manusia di sini. Mulai dari Michael, seorang CEO. Ya. Oh, gaya rambutnya seperti ini, ya, contohnya. Kemudian di sini ada salon owner Claire namanya. Oh, gayanya seperti ini. Yang ketiga ada Kathy, dia pekerja lepas, ya, self employment. Oh, kayaknya seperti ini. Nah, itu namanya uncovering audience need. Jadi bagaimana cara kita memperolehnya? Ya, kita lakukan pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan, mulai dari mencari tahu, melihat perilakunya, menanyakan secara langsung, bahkan pada kasus-kasus tertentu kita melakukan pekerjaan detektif, ya, detective work in some case, dalam kasus tertentu untuk benar-benar mengungkap apa yang dibutuhkan. Pada detektif pekerjaan detektif ini, misalkan perusahaan ingin atau satu organisasi ingin mengungkapkan permasalahan pada satu daerah, ya, kenapa daerah ini masih tertinggal di daerah yang lain, atau perusahaan ingin mengungkapkan di bidang tertentu yang kurang perform, yang kurang produktif. Kenapa di bidang A itu produktif, di bidang B dia person-personnya nggak produktif. Ini dilakukan pekerjaan-pekerjaan detektif dengan cara melakukan apa, pengungkapan atau penyelidikan, ya. Selain itu tadi yang perlu kita ketahui,
untuk membuat suatu perencanaan yang memang akurat, kita harus menyediakan data, ya, menyediakan informasi. Harusnya providing required information di sini ya. Apa yang sebenarnya audiens inginkan dan apa yang perlu kita tahu, ya. Saya ulangi, apa yang dibutuhkan di sini ya untuk membuat perencanaan yang memang tepat. 3 pertanyaan yang mungkin bisa membantu memperjelas dari maksud providing required information adalah, apakah pertanyaan ini akurat, ya, ketika kita menanyakan untuk menggali informasi ya. Yang kedua, apakah pertanyaan ini etis? Ya. Dan yang ketiga, apakah pertanyaan ini atau informasi ini berkaitan? Jadi terkait hal di sini ya bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Apakah pertanyaan atau pernyataan informasi ini akurat? Apakah informasi ini etis dalam ruang lingkup pekerjaan? Dan apakah informasi ini berkaitan? Dari situ, 3 pertanyaan itu, kita akan mengetahui apa yang harus kita ketahui. Di sini seperti filter untuk membuang informasi-informasi yang tidak diperlukan supaya kita fokus. Nah, di sini ya. Setelah itu kita perlu memilih media yang tepat. Media yang umum digunakan secara langsung bicara pada audiens, ya, oral, ya. Kemudian berkembangnya zaman, kita juga bisa melakukan komunikasi dengan media elektronik, ya. Baik ini laptop atau dengan email, telepon, dan lain sebagainya. Atau masih ada juga yang masih menggunakan sangat umum, yaitu dengan letters atau surat. Sejenis dengan surat ada yang namanya memo. Jadi ini written ya, tertulis. Ini media tertulis. Ya, ini media oral, ini juga media oral. Kemudian ini media elektronik. Ada juga kita di sini menambahkan media visual. Ya, ini dengan diagram, dengan tabel dan lain sebagainya untuk membantu kejelasan informasi atau kejelasan pesan yang disampaikan. Nah, mungkin gambar yang di sini yang saya tandai dengan kursor ini sebenarnya ini oral juga, tapi juga jika kita lihat dia juga menggunakan media elektronik dan juga visual. Nah, ini yang mungkin saat ini berkembang ketika kita berdiskusi dengan rekan kerja, kita membawa data, kita membawa kerjaan, membawa media lain untuk membantu keberhasilan penyampaian pesan bisnis, ya, visual di sini. Nah, tadi sedikit saya singgung tentang memo dan juga surat. Memo dan surat itu termasuk media tertulis. Memo itu untuk internal, ya, kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, dicetak ya, dicetak di atas kertas baik atau tertulis, gunanya untuk aktivitas sehari-hari dan ini sangat konvensional sekali. Tapi masih banyak yang digunakan. Contoh misalnya, ketika seorang manajer butuh karyawannya mengerjakan sesuatu hari itu juga. Nah, ini bisa menggunakan memo, ya. Tapi kenapa memo? Karena manajernya mungkin tidak bisa berbicara secara langsung dengan alasan tertentu. Tulis surat, ya. Kalau sekarang sudah menggunakan WA, ya, menggunakan WA. Tapi nanti kita akan belajar kenapa sudah ada media yang tepat. Media-media seperti ini masih kita gunakan, ya, surat, kemudian memo. Oke, sebelum itu kita lanjutkan di slide selanjutnya. Karena di sini jawabannya, ya, jawaban dari pertanyaan kenapa berbagai media itu masih kita gunakan.
masih beragam ya, tidak selalu dengan handphone saja. Faktor yang dipertimbangkan ada beberapa, di sini saya sebutkan 5. Yang pertama richness, media richness. Fitur-fitur medianya itu seperti apa saja ya, kekayaan yang dimiliki atau kemampuan dari media ini bisa menyampaikan pesan secara utuh atau tidak. Kita mungkin bisa menyampaikan pesan melalui gambar, tapi terkadang dibutuhkan juga suara. Maka dari itu, mungkin gambar yang bersuara kita akan menyampaikan dengan video, ya seperti perkuliahan saya ini. Kemudian formality, bagaimana formalitasnya? Kalau mungkin kita bisa menyampaikan pesan singkat dengan SMS atau WhatsApp dan aplikasi chat yang lain dengan sangat mudah, tapi jika kita melihat eh, keperluan keperluan yang sangat penting, kemudian dibutuhkan satu formalitas tertentu, maka terkadang surat dan memo kita gunakan ya untuk berkirim pesan ke instansi yang lain, perusahaan yang lain supaya kita dianggap tetap menghargai perusahaannya dengan formalitas yang kita gunakan. Atau ketika kita hendak meminta waktu pada atasan kita untuk menyampaikan pekerjaan kita atau membuat laporan, maka kita buat eh, atau ini ya apa surat permohonan ya surat permohonan. Begitu juga selain formality, intensity dan juga keseriusan pesan yang dimaksud. Nah, mungkin pesan jika disampaikan lewat WhatsApp ya kurang serius, makanya digunakanlah formalitas supaya terkesan serius dan memang serius biasanya. Kepentingan-kepentingannya pun juga urgensi yang tinggi, ya, surat. Ya. Selain itu faktor yang lain, yakni biaya atau cost. Memang mungkin surat itu formal, tapi mahal. Jadi terkadang sekarang surat didigitalkan ya, dan cepat. Tidak perlu kita mencetak dengan printer, kertas, tinta. Yang mungkin itu akan menambah biaya lagi. Atau ketika kita menyampaikan pesan dengan secara langsung datang ke orangnya, kita harus menyediakan transport yang mana di situ belum tentu ada orangnya. Nah, ini kan pertimbangan biaya. Terus seberapa eh, apa namanya konsekuensi setelah kita menyampaikan pesan ini apa urgensinya seberapa besar. Kalau memang ini terkait deal sebuah perjanjian bisnis bernilai jutaan misalnya, maka biaya besar pun mungkin akan kita tempuh untuk menyampaikan pesan ini. Nah, itu contoh pertimbangan cost. Kemudian limitation, ya keterbatasan yang dimiliki. Baik keterbatasan eh, media yang tidak bisa menyampaikan beragam bentuk pesan, atau keterbatasan seseorang untuk bicara langsung kepada orang tertentu, kepada audiens. Mungkin karena karakter atau mungkin karena pengetahuan, tingkat pengetahuan, mentalitas, atau juga status sosial tertentu. Dan yang terakhir adalah preference atau preferensi atau kecenderungan atau pilihan. Bagaimana audiens ini kita lebih nyaman yang mana kalau kita menyampaikan pesan itu? Kalau audiens kita lebih nyaman, ya kita gunakan conference, ya kita gunakan conference. Lebih nyaman ketemu langsung, lebih cenderung misalnya menggunakan text message service, SMS atau chat. Nah, kita di situ memang perlu menyesuaikan diri. Terkadang ada yang nyaman di telepon, terkadang ada yang tidak suka di telepon. Nah, pada hal ini, pada kasus ini, kita harus mengerti kecenderungan audiens kita. Karena kita yang memiliki kepentingan untuk menyampaikan pesan itu, bukan audiens kita yang kita paksa untuk mengikuti kita. Nah, berbeda dengan yang tadi, kita develop dulu. Ya, kita encourage dulu, kita bentuk audiens kita dulu, menyesuaikan apa namanya keadaan karena ada apa namanya satu peraturan yang memang harus diikuti
Jadi kita bantu juga dia untuk mengikuti peraturan, itu developing audience profile. Tapi yang tidak bisa hilang adalah kecenderungan seseorang untuk memilih media tertentu dan itu terkadang muncul dan tidak bisa dihindari. Nah, kita kombinasikan faktor-faktor ini untuk kemudian memilih media yang tepat. Mungkin ini bisa lebih menjelaskan pertanyaan dari mahasiswa sebelumnya. Nah, seorang profesional setelah kita tahu media yang tepat, ini kan ada beragam informasi dan jenis informasi pesan untuk disampaikan dan waktunya pun terkadang memiliki periode-periode tersendiri, memiliki momen-momen tersendiri. Disitulah dibutuhkan mengorganisasikan pesan dengan sesuai dan dengan tepat dengan tingkat keakuratan ya. Pesan yang diorganisasi atau diatur dengan akurat, maka akan tersampaikan secara akurat pula. Sehingga di sini salah satu contohnya adalah filing ya. Membuat file baik secara fisik cetak ataupun pada saat ini mulai berkembang digunakan di seluruh perusahaan atau di seluruh organisasi bisnis yakni dengan cloud storage itu juga bisa digunakan untuk mengorganize message. Tentu saja kita juga memegang ya data-data tersebut pada orang-orang yang berkepentingan saja atau kita pegang sendiri. Nah, di situ bukan berarti satu grup WhatsApp itu kita kirim semua padahal di situ banyak sekali pihak-pihak yang kadang berkepentingan, kadang tidak berkepentingan, kemudian kita kirim data sana semua, itu bukan organized message. Organized message ada otoritas yang kita atur, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita memilih media, kemudian faktor yang kita pertimbangan untuk memilih media, kita organisasikan, kita menyediakan atau menjelaskan ya ide utama kita dengan berbagai metode yang sudah kita ketahui dengan SWOT, dengan mungkin dengan storytelling, dengan journal approach, ya, dengan question and answer change, dengan mind map dan juga dengan brainstorming. Beberapa metode tersebut bisa kita gunakan ya untuk memperjelas ide utama kita. Mungkin saya revisi, mungkin SWOT tidak termasuk ya. Jadi tadi saya ulangi brainstorming, journal approach, question and answer chain, kemudian storytelling, dan juga mind map. Ini di sini membantu mendefinisikan ide utama supaya penerima pesan tahu apa yang menjadi masalah utama atau topik utama dari penyampaian pesan kita. Dan itu membantu pemahaman, penerimaan juga dari audiens. Selain itu kita juga perlu setelah kita tadi mendefinisikan ide utama pun kita masih perlu membatasi cakupannya, scope ya. Ini di sini kayak sniper nih. Ini jelas targetnya apa. Kenapa? Karena kita punya batasan-batasan. Misalnya waktu. Ketika seminar kita dibatasi waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian biaya ya, kemudian juga media, keterbatasan medianya dan lain sebagainya. Maka kita batasi. Yang penting tujuan utama main idea tersampaikan dan juga nanti bisa ditindaklanjuti dan deskripsinya jelas, dia paham dan mampu menindaklanjuti pesan yang kita kirim. Nah, dari ini semua setelah kita milih media kemudian kita batasi, kita gunakan salah satu metode ini menggambarkan bahwa media dan juga konten, karakter audiens dan juga
penekanan-penekanan tertentu perlu ada dalam perencanaan penyampaian pesan, ya. Karena, organizing itu bagian dari perencanaan pesan. Itulah yang menjadi, eee, media dan juga, tools-nya, ya, tools dan juga fitur-fitur yang perlu kita tambahkan pada media, baik itu soft tools maupun hard tools. Nah, selain hal-hal tersebut kita juga perlu, eee, dalam memilih penyampaian pesan secara langsung atau tidak langsung, kita memilihnya dengan membandingkan karakter audiensnya. Jika audiens memiliki karakter yang reseptif, ya, mudah menerima, maka kita bisa menggunakan direct message. Secara langsung penyampaian pesannya, baik ngomong langsung, surati langsung, tanpa ada perantara, ya, tanpa ada pihak lain yang perlu menyampaikan, tanpa langsung ke resepsionis dan yang lain. Kalau skeptis karakter audiensnya atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu mungkin ada resistensi, ini perlu mediasi. Ya, mungkin pada saat demo, pada saat ada penentangan tertentu, ada masalah yang sangat sensitif, kita tidak bisa menyampaikan pesan secara langsung, kita butuh mediator. Ya, kita butuh seseorang pihak, baik internal maupun eksternal untuk memediasi penyampaian pesan ini. Oke, itu paham. Dan di akhir slide ini, kita punya informasi banyak, beragam, punya keinginan dan juga punya banyak kepentingan. Yang mana itu biasanya membuat kita confusing atau bingung dengan situasi yang ruwet ini. Maka yang dibutuhkan adalah outlining your content. Membuat sesuatu yang ruwet itu menjadi jelas. Dibuat sebuah outline. Tertulis bisa, bahkan mungkin dibuat gambar pun bisa. Dengan membuat outline ini, kita sudah membuat permasalahan yang rumit menjadi simpel dan membantu mengurangi waktu yang terbuang, energi yang terbuang, ya, mampu mempersingkat permasalahan atau penyampaian pesan itu sendiri. Ya, kalau penyampaian pesannya itu tidak dibuat outline, maka penyampaian pesan itu bisa bertele-tele, ya, atau bisa berputar-putar tanpa arah. Ini tidak masalah sebenarnya kalau tidak ada batasan waktu. Nah, sekarang kita pasti punya batasan waktu, baik di kuliah maupun ketika kita bekerja, ada jam kerja, ada jam kuliah. Kalau di seminar ada schedule, ya, ada apa namanya yang biasa kita patuhi, timekeeper-nya, ya. Itu yang menjadi batasan audiens dan kita sebagai penyampai pesan. Nah, otomatis kita juga perlu sadar untuk concern terhadap batasan-batasan dan concern untuk membuat outline. Ya. Nah, maka dari itu mungkin pembuatan konten untuk tugas, untuk kalau misalkan di dunia karir kita, pembuatan konten promosi dan lain sebagainya, semakin mudah dipahami, semakin jelas outline-nya, maka itu semakin efektif, ya. Tidak bertele-tele dan to the point, ya, misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa diraih serta-merta, dibutuhkan jam kerja dan juga ilmu yang cukup, pengalaman yang cukup, jam terbang, ya. Nah, salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat pembaca tertarik, membuat audiens tertarik. Jika misalkan pesannya disampaikan lewat tulisan, maka kan audiens akan membaca. Bisa juga disebut membaca. Building readers interest with storytelling. Penting bagi kita untuk menyampaikan dengan storytelling. Salah satu teknik pilihan, ya, yang bisa kita gunakan. Karena pada dasarnya setiap orang punya cerita. Apa contohnya? Cerita hidupnya. Nah, cerita hidupnya ketika orang bercerita, orang akan mendengarkan. Karena di situ ada cerita dan alur yang bisa diikuti.
ya. Ibaratnya sinetron itu ada episode 1, maka dia ingin tahu episode 2, dia ingin tahu episode 3 dan seterusnya, dan dia ingin tahu akhirnya. Nah, itu psikologis sosial. Tinggal bagaimana kita mampu mengadaptasi cerita hidup kita dalam kepentingan profesional untuk menjelaskan produk, untuk menjelaskan tugas, untuk menjelaskan pesan kepada customer, kepada kolega, kepada supervisor itu tadi, rekan kerja dan lain sebagainya, dengan teknik storytelling, yakni mengadaptasi cerita yang kita miliki ke dalam satu kepentingan bisnis yang berisi pesan bisnis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan ajukan pertanyaan dan pelajari lebih lanjut tentang organizing business message atau pengorganisasian business message, karena di situ belum saya jelaskan semua tentang pengorganisasian pesan bisnis. Pelajari pada modul yang ada. Sekali lagi saya ucapkan silahkan untuk yang mau mengajukan pertanyaan melalui grup-grup yang ada, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.